Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kami yaitu Ibu Tamalia selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Sami. Bersama saya Sakti dari Wulandari Dan saya Khaira. Baik, kita mulai saja wawancara kita kali ini. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Kita mulai saja ya Bu. Yang pertama, boleh Ibu ceritakan dulu tentang itu masalah biografi gitu. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya ketemu kalian, anak-anak energik, anak-anak yang berani menerima tantangan dari sekolah dan kalian melakukannya dengan profesional. Selamat datang di SD Muhammadiyah Islami. Inilah sekolah kami dengan segudang aktivitas. Sebelum nanti ke segudang aktivitas yang ada di SD Muhammadiyah Islami, saya akan mengenalkan diri saya. Saya Tamalia Haristiani. Usia saya sudah oversek ke tahun. Ya, usia saya sudah 53 tahun. Saya lahir di bulan Mei tahun 71. Saya punya anak 4. Saya sudah besar-besar. Yang terakhir sedang kuliah di Timur Tengah. Yang lain sudah bekerja. Jadi ya, saya sudah senior menurut usia, meskipun saya junior di SD Muhammadiyah Islami. Rumah saya ada di Gang Sapu, di perumahan Binatria Utama. Pertanyaan selanjutnya itu, Ibu Tamalia bisa ceritakan bagaimana sih perjalanan pendidikan Ibu selama hidup ini? Ya, saya lahir di Bandung, kemudian sampai usia SD saya di Bandung. Jadi SD saya dua sekolah ya. Sekolah pertama saya di Bandung, kemudian orang tua membawa saya pindah ke sini. Saya ada di desa Kesayangan. Desa Kesayangan itu di Kecamatan Talang. Kemudian saya melanjutkan SD di sana, SD Kesayangan 1, lanjut saya ke SMP 1 Adurna. Ada sudah ya. Oke, saya lulus 87 di SMP, kemudian lanjut ke SMA 1 Slawi sampai tahun 90. Terus dari SMA 1 Slawi saya diterima di 3 perguruan tinggi, tapi saya memilih analis kesehatan, tapi saya kuliah di sana di Semarang milik Muhammadiyah. Meskipun 2 perguruan tinggi yang menerima saya adalah negeri, ada IKIP Bandung, kalau itu IKIP ya, kalau sekarang mungkin namanya UNES gitu ya. Dan yang kedua ada di Unpad. Tapi saya memilih analis karena saya suka dengan laboratorium gitu, jadi saya memilih di sana. Pada ruang saya tidak selesai di sana. Kemudian karena saya harus menikah dan punya anak, gitu. Jadi saya tidak menyelesaikan pendidikan itu. Kemudian di perjalanan anak saya yang keempat itu masuk ke SD dan SMP di sini, saya kuliah lagi. Nah, sudah lebih ringan pekerjaan saya. Anak saya juga pulangnya jam 2 gitu kan, saya ambil kuliah lagi. Saya kuliah di hukum Islam. Kemudian saya tidak berniat bekerja, saya hanya ingin, saya orang Islam, pengen tahu hukum Islam gitu saja. Tapi kembali lagi pada Allah, ada tawaran pekerjaan yang itu membuat saya merasa saya lebih bermanfaat. Jadi waktu itu SMP, sebuah SMP itu mendapati saya untuk menjadi guru agama di sana, sekaligus menjadi guru BK. Kenapa guru BK? Karena suami saya konselor guru BK, jadi berharap saya bisa mentransfer ilmu-ilmu dari suami saya untuk diterapkan di sekolah.
tersendiri buat saya. Karena saya tidak pernah menyentuh anak-anak anak SD gitu. Yang kedua, tentunya menjadi pimpinan itu beda dengan menjadi guru biasa. Tapi kembali lagi, karena ini amanah dari persyaratan, jadi saya harus selalu patok. Ambil tugas ini, saya berdoa sama Allah, ya Allah, kalau ini menjadi tugas saya, maka tuntun saya, mudahkan saya. Awal karir saya ada di bulan Januari tahun 2022. Saya hampir 3 tahun, sekali. Kemudian saya harus beradaptasi dengan suasana baru, anak-anak yang penuh celoteh gitu ya, yang semuanya mengasihkan gitu. Jadi mereka itu apa ya, ceria, hari energi gitu kan. Meskipun juga kalau lagi ngambek ya nggak bisa kayak anak SMP ya gitu, yang mereka bisa berpura-pura baik gitu kan. Ngambek ya nangis, kalau pengen tantrum ya tantrum gitu. Nah, tapi itu tantangan tersendiri gitu ya, dan hari demi hari saya jalan ini pasti kalau menantang. Nah, kemudian hal pertama yang saya mungkin harus lakukan adalah memberikan keteladanan. Sebagai pemimpin, saya harus menjadi orang yang pertama melakukan sebelum saya menyuruh dan meminta teman-teman melakukan. Jadi saya awali, kalau saya minta teman-teman berangkat pagi, saya berangkat. Kalau aktivitas siswa itu tidak ada yang terlambat, ya saya nggak boleh terlambat. Jadi keteladanan, menyapa anak, menyalami, menanyakan kabar. Nah, ini kita biasakan, guru juga harus melakukan hal yang sama. Dan impact-nya bagus sekali. Jadi anak-anak ketika bertemu itu menyalami dengan ucapan salam. Nah, itu kan doa. Pagi hari itu kita mulai dengan saling mendoakan. Semoga keselamatan untuk kalian. Kita jawab waalaikumsalam. Demikian pun keselamatan kalian. Pagi dengan kita saling mendoakan. Kemudian biasanya tanya kabar, kalau saya suka nanya di atas siapa tadi, sudah sarapan belum, sholat subuh enggak gitu ya. Nah, itu bagian ini saya ingin mengakrabkan, karena menjadi kepala sekolah itu tidak ngajar ketika menjadi guru. Jadi saya harus kenal dengan anak-anak dengan saya. Dan itu alhamdulillah banget. Jadi sekarang anak itu kalau ada saya mereka berebut minta saling gitu, nanya kabar. Jadi ada beberapa anak yang sengaja datang gitu. Minta Maria hari ini sehat gitu. Itu yang saya apa ya? Iya apa ya? Saya merasa ya Allah, ternyata saya memberi apa ya? Membiasakan kepada anak seperti itu, mereka kemudian menirunya gitu. Dan kalau ini mereka terapkan di rumah kepada orang tuanya, kepada nenek kakeknya, tentunya mereka akan sangat bangga gitu ya. Karena kalau saya mungkin karena saya orang tua, jadi kalau bertanya kabar sama anak tuh seneng kayak gitu. Seperti itu. Kemudian hal yang menarik di sini ya, pertama saya punya banyak keinginan, punya banyak cita-cita yang tidak bisa saya implementasikan secara utuh ketika saya menjadi guru. Kenapa? Karena saya harus ngatur, hilang, ketika kepala sekolahnya kemudian tidak mengizinkan, maka keinginan untuk saya terapkan itu tidak bisa. Begitu jadi kepala sekolah, ini yang kemudian membuat saya merasa lebih berkuasa. Gitu. Saya qadarullah menjadi relawan PMI. Itu sudah lama, kalau dibilang dari dulu ya dulu banget, sejak tahun 87, meskipun terputus karena saya masuk SMA, saya menjadi anggota PNR begitu.
Meskipun terputus saya tidak lanjut menjadi KSR, tapi setelah saya di SMP saya menjadi pembina PMK. Nah dari situ saya memulai lagi tahun 2010 sampai sekarang, sampai predikat saya adalah menjadi pelatih utama di PMK. Nah saya punya spesialisasi di pengurangan risiko bencana. Jadi ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan kondisi-kondisi yang berpotensi bencana, itu yang saya pengen meniadakan gitu. Tapi kembali lagi ketika saya menjadi guru, belum tentu apa yang menjadi ide saya itu bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah mentiadakan sampah plastik di sekolah. Jadi ini yang pengen banget. Kenapa? Saya tuh belajar tentang kejahatan, betapa jahatnya sampah plastik itu. Tapi bagaimana nih? Nggak cuma teori aja. Masa saya ngajar di mana-mana tentang bahaya plastik, tentang harus mengurangi, tapi di sekolahku masih aja kayak. Alasannya sangat klise. Makanan di sini sekarang kan nggak ada makanan yang dibungkus pakai daun, Bu. Semua jajanan anak-anak itu pakai plastik. Kalau pakai gelas mau berapa ratus gelas yang kita pakai? Siapa yang mau nyuci dan lain sebagainya? Yang itu sebetulnya bisa kita lakukan gitu. Nanti manusia kan makhluk berpikir ya. Jadi kalau di mana ada kemauan pasti ada jalan, itu kuncinya begitu. Jadi kalau udah niat pasti Allah masih jalan deh. Tapi itu tadi begitu saya di sini, kemudian itu yang saya implementasikan. Hal yang menarik adalah saya dituntun gitu. Jadi tahun 2022 saya masuk di sini, saya sudah mulai mengurangi. Tahun 2023 ada sebuah kompetisi untuk kepala sekolah, namanya Indonesia Green Principal Award. Gitu. Jadi award untuk awarding untuk kepala sekolah yang punya concern ke lingkungan. Nah, itu yang menyelenggarakan UGM. Jadi saya ke sana mengikuti tahun 2023 itu pesertanya semuanya sekolah Muhammadiyah. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada yang dari Jerman. Nah, saya waktu itu kemudian membuat program, namanya itu di depan ada Sustainable Green Canteen dengan Zero Waste. Jadi saya pengen punya kantin yang sustain, yang berkelanjutan, yang sampahnya itu nanti bisa diolah kembali, kemudian zero waste dengan nol sampah, terutama sampah plastik. Dan saya ingin kantin saya itu menjadi BUMS, badan usaha milik sekolah, yang nanti bisa mensejahterakan sekolah. Ini yang menjadi program saya membuat proposal, dan proposal ini kemudian saya terapkan. Nah, penerapan ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, membiasakan teman-teman yang kita kan sebetulnya bukan cuma di semua biasa saja, secara menyeluruh mungkin mendunia itu manusia sudah sangat terlenakan dengan barang-barang plastik kayak gitu. Karena enteng, kuat, itu bisa menjadi pengganti bungkus kertas dan bungkus daun gitu. Nah, jadi ini yang kemudian saya terapkan di kantin. Kantin saya ala-ala kafe gitu, ala-ala kafe dengan ya kalau kafe terlalu hebat ya ala-ala angkringan. Jadi sudah tidak ada makanan yang dikemas dalam plastik. Nah, itu. Yang kedua, dan ternyata bisa. Yang di SMP itu dianggap sulit, ternyata bisa. Yang kedua, karena swalayan gitu. Jadi kalau catering itu biasanya kan sudah di box gitu ya, makanannya, lauknya. Dan ini berpotensi makanan tidak habis gitu. Nah, jadi kita itu jualannya seperti di prasmanan, betul. Jadi anak ambil nasi sesuai dengan ukurannya, lauknya sesuai dengan yang dia suka, sesuai ukurannya. Jadi nyaris tidak ada sampah yang tersisa karena dia sudah ambil sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ukurannya. Nah, ini ternyata sangat berdampak pada jumlah sampah yang diproduksi oleh sekolah. Ditambah lagi
saya kemudian menerapkan digitalisasi gitu. Jadi anak presensi pakai ini, guru kemudian pembayaran juga pakai ini, SPP sampai jajan pun pakai ini gitu. Jadi top up kemudian ya top up dipakai untuk jajan. Nah ini ternyata juga sama, pengurangan kertas itu sangat kecil. Sekarang kita tuh daya ulangan segala apa pemberitahuan ke orang tua itu sudah tanpa sudah digital kayak gitu, kecuali memang kertas-kertas yang harus ada buat laporan misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah ditambah lagi ternyata penggunaan ini pun menurut Dinkes itu mengurangi potensi anak sakit perut karena tangannya tidak terkontaminasi dengan uang kayak gitu. Jadi suatu saat Dinkes kesini mereka mengapresiasi dan baru tahu juga oh ternyata di SD ada ya, saya tuh mencari kemana-mana kayak gitu untuk mencari contoh yang sekolah yang bisa dijadikan model. Nah itu hal yang sebetulnya sederhana gitu ya, dan kita bisa lakukan dan bisa kita lakukan. Di akhir program akhir 2023 UGM menganggap apa yang saya programkan itu berhasil. Ada penghargaan. Jadi kalau nanti kalian ke sana, di sana tuh banyak penghargaan yang diterima oleh saya, semua Muhammadiyah Islami gitu. Yang itu kemudian secara tidak diduga bulan Maret April itu saya mendapat undangan untuk ke Hiroshima. Hiroshima University untuk presentasi tentang penerapan sekolah sirkular yang tadi saya sampaikan di awal itu, yang saya lomba dengan mengikuti lomba yang diselenggarakan itu adalah tentang circular school. Apa itu circular school? Yaitu sekolah yang menerapkan ekonomi sirkular. Ekonomi yang kita terapkan selama ini kan produksi, pakai, buang. Nah, dan sekarang dunia itu sudah beralih ke sirkular, tidak ke linear itu tadi. Jadi habis dipakai, pakai lagi. Meskipun fungsinya mungkin beda. Nah, sudah. Kemudian itu tadi di bulan Juli saya mengikuti konferensi di sana. Di sana itu kita datang untuk berbagi praktik baik apa yang sudah dilakukan tentang ekonomi sirkular di sekolah. Ada 13 dari Indonesia, sebagian besar dari sekolah Muhammadiyah, ada juga dari yang lain, dan kita menceritakan presentasi diterapkan, dan itu sebuah capaian yang sebetulnya tidak kita duga dari awal akan lari ke sana. Tapi yang membuat saya bangga adalah bahwa ternyata kalau kita bisa punya azam yang kuat dan kita serahkan kepada Allah, semua akan gampang. Yang katanya susah bisa kok. Suruh bawa tumbler, suruh bawa lunchbox kayak gitu ya. Makanan di sini sudah tanpa plastik misalnya. Ya meskipun ini masih terus dikawal, karena kalau tidak dikawal ya kembali lagi kan lalai lagi, nyari yang praktis lagi. Sampai sekarang masih ada, bukan 100% masih ada yang orang tua membekali dengan plastik, guru juga masih menggunakan plastik. Tapi kita minimalisir. Sebetulnya bukan kepada program yang sedang saya buat, tetapi kepada bagaimana kita sebagai khalifah, kita sebagai wakilnya Allah di bumi ini bisa menjaga bumi ini, biar anak-anak itu bisa menjadi agen perubahan ketika mereka itu dewasa, mereka juga ikut menyelamatkan alam yang mereka akan menjadi aktornya setelah mereka. Jadi itu perjalanan saya di sini begitu dengan program-program yang ada. Melihat ibu yang sebagai kepala sekolah hebat banget buat memimpin sekolah ini, kira-kira biasanya ada prestasi lain nggak Bu? Atau program yang mendatang dengan sekolah ini? Jadi program kita itu tadi ya sekolah sirkular. Ditambah lagi kita satu-satunya SD yang punya perpustakaan
perpustakaan lengkap. Jadi kalau kalian mau melihat perusahaan kami, ini juga kita sedang persiapan akreditasi, jadi perpustakaannya kita bikin nyaman gitu ya, ruangnya ber-AC, kemudian display buku-bukunya banyak, kemudian ada wallpaper yang sesuai dengan seleranya anak tentang apa tuh, tentang tata surya, tentang binatang-binatang dan sebagainya itu, yang supaya anak-anak itu suka di sana. Ada duta literasinya, ada dan sebagainya, itu menjadi program kita. Karena kita punya yang lainnya. Di tahun ini kita punya program internasional kelas program. Jadi ada kelas internasional itu untuk kelas 1, kelas 3 dan kelas 2. Nah, kelas internasional ini anak-anaknya, guru-gurunya harus bahasa Inggris. Kelasnya juga kita bikin nyaman. Di kelasnya tidak sama dengan kelas reguler. Ada TV-nya, ada AC-nya. Kita sedang menyiapkan sound sistemnya untuk pembelajaran listening, untuk speaking dan sebagainya. Itu dan prestasinya yang kita dapatkan alhamdulillah sudah ke tingkat nasional, baik itu akademik maupun akademik, terutama non akademik ya. Kita kemarin lomba dakwah digital mendapatkan juara di juara 3 di Bandung, kemudian ikut juara nasional Palang Merah itu juara 1 untuk youth station, kemudian apa lagi ya, akreditasi sekolah kita adalah unggul gitu ya, 94 unggul. Kemudian literasi kami juga kita juga jauh melesat, sudah 96,67% dari 100%, ya. Ini kemudian kita mendapatkan bos prestasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira menurut Ibu Tamalia apa sih tantangan tersendiri untuk mendidik anak-anak zaman sekarang? Tantangannya adalah bahwa zaman mereka bukan zaman saya, dan saya tidak bisa menerapkan apa yang menjadi zaman saya ke zaman mereka. Tetapi juga kita tidak boleh kebawa zamannya mereka tanpa pendampingan kalau menurut saya. Dan yang paling harus dikuatkan adalah akhlak, perilaku, adab, selain akidah. Kan sekarang kan pendangkalan akidah tuh sudah semakin masif ya. Kalau zaman dulu TV kita hanya satu channel nih, TVRI. Kemudian lama-lama menjadi 4 channel, ada RCTI, ada SCTV, ada apa Indosiar yang itu kalau maghrib acaranya bagus. Nah itu baru sampai di situ. Kalau sekarang kan lebih gila-gilaan. Ditambah lagi anak harus pegang gadget kayak gitu ya, yang mau tidak mau semua ada di sana. Yang mungkin kalau orang-orang barat menganggap itu tidak apa-apa, tetapi kita orang timur apalagi orang Islam itu sebuah larangan. Nah, jadi tantangan kita adalah bagaimana anak bisa berada di zamannya tetapi tidak meninggalkan akidah akhlaknya dengan baik. Sekolah ini SD Muhammadiyah Slawi ini concernnya ke sana. Jadi kalau yang lain masuk jam 7, kita 6.45 sudah masuk. 6.45 sudah masuk itu doa dulu 3 bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Habis itu anak sholat duha. Habis sholat duha anak murojaah. Ini belajar ngaji ini dibikin kelas-kelas kecil, ada 18 kelas gitu. Meskipun kelas regulernya itu ada 11, kita bikin 18 kelompok-kelompok kecil supaya diberikan satu persatu ngaji sampai jam 9. Baru pembelajaran yang lain. Penerapan akidah, penerapan akhlak, kejujuran, harus jujur, harus disiplin gitu dan sebagainya. Itu yang menjadi tantangan untuk saya. Kan zaman sekarang banyak banget kenakalan siswa, kenakalan anak-anak di bawah umur yang di luar batas itu ya, kayak sosmed gitu. Kira-kira apa upaya Ibu sebagai pengajar untuk menangani kenakalan siswa? Ya, kalau menurut saya bentengnya dulu, makanya tadi saya sampaikan kita itu di sini pembelajaran religinya, penguatan akidah akhlaknya itu ya
holistik. Jadi anak-anak tuh nggak cuma diajarin agama itu tentang berbuat baik itu saat pelajaran agama saja, meskipun pelajaran agama kami itu ada 7 tambah 3 ada 10 kayak gitu ya. Tapi itu tadi pembiasaan yang itu sebetulnya bagian dari cara kami biar anak-anak tuh takut, anak-anak tuh tahu dan takut. Harus sholat Jumat di sini, ada pembelajaran keputrian khusus anak-anak perempuan di sini gitu ya, diajari tentang bagaimana menjaga diri, harus berpatut seperti apa anak perempuan itu, kebersihan alat reproduksinya, kemudian keterampilannya itu sejak SD sudah diterapkan. Kemudian yang lainnya adalah kalau mereka sudah dibekali dengan ini, pasti orang tua juga harus dilibatkan. Jadi kita harus kolaborasi dengan orang tua. Jangan sampai apa yang sudah di sekolah ajarkan itu lepas di rumah. Ini juga menjadi PR karena anak di sekolah suruh pakai kerudung, kalau rambutnya keluar aja kita harus betulin aurat loh. Begitu siang sore lewat sama orang tuanya, loh kok nggak pakai kerudung misalnya gitu. Ini masih tantangan gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita diam, kita biasakan sampai dia itu takut bahwa ini adalah aturan Allah dan sebetulnya pakai kerudung itu adalah untuk memuliakan perempuan kayak gitu, bukan sebuah hambatan gitu. Ya begitu. Jadi tantangannya adalah satu tadi bagaimana supaya mengeliminir kenakalan remaja. Pertama tidak agamanya dulu, tidak agama keluarga dulu. Yang kedua peran orang tua ini dimaksimalkan dan biarkan orang tua itu menjadi temannya anak. Oke, ini setelah mendengar semua yang ibu yang menarik banget nih untuk pesan-pesannya kita ambil buat kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir, adakah pesan atau motivasi dari Ibu Tamalia untuk kita nih yang muda-muda ini buat lulus kita atau Jadi saya itu punya kesan baik untuk anak-anak ADB ya. Ya, anak-anak ADB. Jadi setiap tahun itu kan saya bermain dengan anak ADB yang menjadi korpis. Menjadi korpis ya. Ya, salah satunya. Jadi yang tidak lepas dari anak ADB adalah jiwa kosan. Berani menerima tantangan dan tangguh gitu. Jadi anak-anak ADB itu kalau misalnya kasih tugas ya siap itu siap beneran gitu. Siap beneran. Jadi kalau itu hujan harus sampai pulang malam, harus sampai bolak-balik dikoreksi itu tangguh aja. Dan ini catatan yang paling ini ya, yang paling catatan saya untuk anak-anak. Nah, untuk kalian bahwa menjadi orang hebat itu akan tercapai jika kalian punya akhlak yang baik. Bahwa menjadi orang hebat itu akan tercapai jika kalian mendapat restu atau ridho dari orang tua. Jadi yang pertama orang tua dulu deh. Ridho orang tua itu kamu ambil setiap pagi. Jadi sebelum kamu melangkah keluar dari rumah, sebelum bismillahirrahmanirrahim Allah, ibu bapamu itu dimuliakan di orang tua itu akan begitu. Terdekati dulu. Usia kalian itu biasanya usia yang nggak mau dianggap anak kecil, tetapi belum bisa besar, belum bisa dewasa. Nah, dari orang tua biasanya banyak uang ini, aja balas demi, aja dolar kalau singgah daya kan. Sebetulnya itu bagian dari bagaimana orang tua ingin menjaga kamu. Tapi itu tadi kamu merasa aku bukan anak, kamu satu sehingga kamu berpangku dengan orang tua. Nah, ketika kamu berpangku dengan orang tua, maka ada orang tua tidak akan muncul. Yang ada orang tua sakit hati. Masih bersyukur ada orang tua yang bisa menjadi orang tuanya. Jadi ketika marah pada anaknya mendoakan, ya Allah, anak saya ya Allah. Tapi ada yang kemudian orang tua yang lepas. Apa nggak dilepas sih? Kita kayak, nah itu kan sudah, kalau kita sudah kayak gitu, kita sudah bikin marah orang tua.
kedua agar ridho dari Allah. Yang kedua, jadi apapun kalian akhlak mulia. Jadi Rasulullah itu diturunkan, diutus oleh Allah sebagai Rasul terakhir itu bina ma'ruf itu diutami makarimah. Jadi utang lima makarimah akhlak itu memuliakan akhlak. Jadi itu yang sampai sekarang menjadi PR kita, dan yang sampai sekarang anak-anak seusia kalian ini tinggalkan. Hebat ininya, hebat kerjanya, tapi adatnya kurang bagus. Sehingga ketika menjadi pejabat, ya itu tadi kita takut Allah, gitu kan, kemudian korupsi, menyalahgunakan jabatan, kemudian perilakunya tidak baik. Pesan saya itu kehebatan kalian harus didampingi dengan jalan yang baik. Terima kasih bersama kami semua. Jadi yang diceritakan Ibu Tamalia itu benar-benar menginspirasi kita ya teman-teman. Jadi kita berharap kalian juga bisa mengambil apa yang Ibu Tamalia ceritakan gitu ya. Terima kasih ya sudah bercerita kami. Nanti kita mau di sini berbuat gitu ya, mengambil video kita sudah. Kita tutup dulu. Oke teman-teman, kita tutup dulu ya sesi wawancara bersama Ibu Tamalia. Saya Helmisa dan Saya Sepdaya Neri. kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.